Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Ahmad Rifat Faris. Kali ini kita masih di bab 5, membahas tentang sistem operasi. Setelah kita tahu konsep dasarnya, kemudian jenis-jenisnya, dan kemarin bahas tuntas di 16 itu tema tentang Linux. Sekarang tiba saatnya ke tema 17, yaitu kita harus tahu supaya bisa memilih perbedaan operating system GUI dan shell. Memang merupakan tampilan antarmukanya yang membedakan, yang digunakan sesuai tentunya kebutuhan para penggunanya. Tapi apakah tahu tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing OS ini antara GUI dan CLI? Di tema 17 ini bahas tuntas tentang kelebihan dan kekurangan dari OS GUI dan versus CLI. Baik sahabat pembelajar edukasi, selalu di konten channel Kang Ahmad Rifat Faris. Untuk memulai pembahasan dari video pembelajaran kali ini, selalu diawali dari pertanyaan sebagai fokus pembahasan konten atau isi materi yang akan dibahas. Ada 4, yaitu pertama, sebutkan dan jelaskan ciri khas dan karakteristik OS berbasis GUI. Kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan OS berbasis GUI. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri khas dan karakteristik OS berbasis CLI atau Command Line Instruction. Kemudian yang keempat, jelaskan kelebihan dan kekurangan OS berbasis CLI. Kalau dianggap ini 4 pembahasan ini bermanfaat atau menambah literasi belajar sahabat pembelajar edukasi sekalian, tolong jangan di skip ya. Simak terus, kita akan bahas tuntas 4 fokus ini di video pembelajaran tema kali ini. Tapi sebelum itu kita saksikan yang mau lewat ini. Tetap stay tune ya, jangan di skip. Baik sahabat pembelajar edukasi, sebelum kita bahas lebih dalam, kita persepsi dulu bahwa jenis sistem operasi berdasarkan penggunanya sudah dibahas di tema sebelumnya, yaitu ada 2, berbasis CLI dan berbasis GUI. CLI atau Command Line Interface, yaitu yang OS-nya interface-nya berbasis huruf, angka, dan juga simbol, hanya tulisan seperti DOS. Kemudian OS GUI yaitu OS yang interface-nya mengandalkan interaksi grafis antar penggunanya. Sudah terdapat gambarnya. Seperti yang biasa kita pakai adalah OS Windows. Mari kita bahas bagaimana perbedaan antara keduanya, baik dilihat dari kelebihan ataupun kekurangannya. Simak terus ya. Pertama, sistem operasi GUI. GUI berarti antarmukanya berupa menggunakan tampilan grafis, sehingga dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, atau touchscreen. Biasanya GUI ini terdapat jendela, menu, tombol, icon, desain supaya
penggunanya lebih mudah, nyaman, atau user friendly dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi tersebut. Contohnya ya yang biasa kita pakai seperti Windows atau yang lain. Kelebihannya, tampilannya tidak membosankan dan tidak perlu mengingat baris dan perintah. Desainnya menarik, kemudian memudahkan interaksi pengguna dan komputer, dan mudah digunakan karena memang tampilannya grafis. Kekurangannya menggunakan lebih banyak memori karena tadi untuk mengoptimalkan sumber daya yang banyak ini ya tentu memakan memori yang sangat banyak. Akibatnya bisa menjadi lambat pada komputer dengan spek yang rendah karena GUI ini kompleks. Untuk bisa user friendly ini banyak tool-tool yang file-file programnya disimpan di memori. Kemudian tugas tertentu mungkin memakan waktu lama. Kemudian perintah tersembunyi harus dicari menggunakan file bantuan. Jadi kalau kita nggak tahu source kodenya, ya terpaksa menggunakan file bantuan. Aplikasi berbasis GUI membutuhkan lebih banyak RAM untuk dapat dijalankan. Jadi pasti spek RAM-nya membutuhkan hardware tertentu. Kemudian menggunakan lebih banyak daya dalam pemrosesannya dibandingkan jenis antarmuka lainnya. Jelas ya. Ini antara kelebihan yang didapatkan juga kekurangan. Kemudian kalau yang sistem operasi berbasis CLI atau Command Line Interface, artinya antarmukanya menggunakan baris perintah atau teks seperti ini, seperti DOS gitu. Sehingga kalau menampilkan ada kode atau perintah yang harus dituliskan dan benar. Kemudian dalam penerapannya, CLI ini lebih ditujukan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server, biasanya untuk server, karena tidak banyak user yang menggunakannya. Kalau server kan untuk melayani, biasanya seperti Linux yang berbasis teks, Mikrotik atau Cisco iOS itu biasa digunakan di sistem operasi berbasis CLI. Kelebihannya CLI performanya lebih tinggi karena hanya menyimpan instruksi-instruksi dasar, tidak ada tampilan-tampilan yang bergrafis yang lebih efisien dalam penggunaannya. Tentu hanya membutuhkan spek hardware yang rendah karena nyimpennya tadi resource-nya sedikit, maka memori yang dibutuhkan juga sedikit sehingga pengaruh ke performa lebih bagus. Kemudian kekurangannya ya kurang menarik, tampilannya hitam saja gitu. Membosankan bagi pengguna awam. Dan kedua, ini yang paling penting, harus mengingat baris dan perintahnya, nggak boleh salah sesuai yang kita gunakan. Kalau menggunakan Red Hat ya harus menyesuaikan dengan Red Hat. Kalau Debian ya harus menggunakan Debian. Makanya bagi yang orang awam ini ya agak susah untuk mengingat baris dan perintah. Tapi bagi para praktisi jaringan ini memudahkan karena yang dinilai adalah performanya. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang perbandingan antara OS GUI dan CLI. Dilihat dari mudahkan. Ya kalau command line karena menghafal ya tentu ini bagi kalangan tertentu sulit. Kalau GUI tinggal kita menggunakan mouse atau mengoperasikannya berdasarkan tampilan. Tentu GUI lebih mumpuni. Dari kontrol, pengguna memiliki lebih banyak kontrol dari sistem file dan sistem operasi dalam antarmuka baris perintah.
Tapi meskipun GUI menawarkan banyak kontrol dari sistem file dan sistem operasinya sering muka pengguna itu dimudahkan, untuk melakukan tugas tertentu mungkin perlu untuk menggunakan baris perintah untuk menyelesaikan tugas. Jadi double tugas tertentu, contoh untuk kita mengetahui koneksi jaringan, ketik lagi di komen prompt-nya P. Jadi 2 kali double. Tapi dengan command line ya, karena memang baris perintah ya langsung saja. Jadi sepenuhnya kontrolnya dari segi ini ya command line mungkin lebih efisien. Kemudian multitasking sama gitu. Meskipun lingkungannya perintahnya banyak, baris mampu multitasking. Ini juga mampu untuk multitasking OS command line. Dan GUI, apalagi GUI ya. Kemudian mempercepat, karena perintahnya baris pengguna hanya perlu menggunakan keyboard, maka navigasi perintahnya sering hanya perlu menjalankan beberapa baris saja. Jadi efisien, tertentu saja yang dituliskan itu yang dijalankan. Tapi ketika GUI itu ada jalur-jalur navigasi yang perlu dilewati, makanya biasanya lebih lambat. Contoh, kita klik ini karena dia baca filenya di direktori programnya, ya maka baca dulu. Tapi ketika di command line itu langsung eksekusi. Di command line akan lebih unggul. Kalau rendah sumber, ya jelas sebuah komputer yang hanya menggunakan baris perintah membutuhkan banyak lebih kurang atau lebih sedikit daripada GUI, karena ada ini driver dan icon, font, semacam. Scripting, sebuah antarmuka baris perintah mungkin pengguna untuk dengan mudah script urutan perintahnya. Jadi tergantung kita apa dulu nih yang dieksekusi. Jadi kalau di GUI, meskipun sebuah GUI memungkinkan pengguna untuk membuat cara pintas, tindakan serupa lainnya untuk menyelesaikan tugas, menjalankan program, bahkan tidak datang dekat dibandingkan dengan apa yang tersedia. Jadi ada baris-baris perintah yang harus dilewati sesuai urutan OS yang dibuat, programnya yang dibuat. Remote access, seringkali ketika mengakses perangkat lain, komputer atau jaringan, lalu jaringan pengguna hanya akan dapat memanipulasi perangkat atau file dengan menggunakan baris perintah. Ini agak kesusahan. Tapi ketika dengan GUI, meskipun akses grafis remote menjadi populer dan mungkin tidak semua komputer, terutama tidak semua peralatan jaringan akan memiliki kemampuan ini. Jadi command line remote access akan lebih karena kita dipaksa dengan perintah eksekusi program. Tapi kalau GUI tidak semua bisa diakses. Itu dan source kodenya kadang bagi yang orang awam itu tidak mendalami akan kesusahan atau apa. Itu beberapa perbandingan yang sengaja saya ambil inti-intinya yang saya paham. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat sahabat pembelajar edukasi yang lainnya. Dari pembahasan itu bisa saya simpulkan bahwa GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis guna mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Sedangkan Command Line Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan dari keyboard untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer. Kesimpulannya bahwa OS GUI dan OS CLI merupakan tampilan antarmuka yang digunakan sesuai kebutuhan para pengguna. Pada GUI menggunakan mode grafis dan pada CLI menggunakan mode baris perintah atau teks. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya, dan semoga tetap semangat belajar dan menambah
literasi referensi-referensi lainnya. Saya cukupkan. Sebelum saya tutup video pembelajaran kali ini, ada satu kalimat inspiratif yang akan saya share, yaitu salah satu kunci inovatif bukan seberapa hal baru dan beda yang bisa kau ciptakan, tetapi seberapa besar kau pahami masalah banyak orang dan kau jawab dengan karya nyata. Itulah inovasi yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika konten ini bermanfaat buat Anda sebagai salah satu literasi, silahkan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, dan jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.